pujian seperti yang saya mau.
pujian Allah itu besar.
Sebabnya kami datang ke tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menerima yang terbaik dari Bapa. Oleh sebab itu, berfirmanlah Engkau, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita sampai kepada topik yang ketiga, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus memahami betul apa itu memuji dan apa itu menyembah. Berikut Bapak Ibu, saya akan sampaikan pengertian apa itu memuji Tuhan. Saya mencatat di sini, saya merangkum dari buku ini. Memuji artinya mengagungkan Tuhan. Jadi memuji artinya mengagungkan Tuhan karena perbuatannya yang telah lewat, maksudnya kemudian yang sedang dan yang akan dilakukannya. Ini penting bagi kita semua, ya. Jadi kata mengagungkan di sana itu artinya sama dengan membesarkan atau memuliakan Tuhan.
menjadi dasarnya karena penebusan dan pengorbanannya. Untuk itu saya mengajak kita membaca di dalam kitab Mazmur Perjanjian Lama. Pasal yang ke-103, ya. Mazmur pasal 103 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya baca untuk kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, dan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, ayat ini tidak perlu penjelasan, ya. Jelas, tegas, dan mudah dipahami. Kenapa kita disuruh memuji Tuhan? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Karena Allah kita itu Allah yang baik, Allah yang maha baik. Kita seringkali banyak mengalami di dalam perjalanan hidup ini yang membuat kita gelisah, yang membuat kita bingung, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita tidak konsentrasi. Namun Bapak Ibu, Tuhan memberikan pengertian kepada kita malam hari ini, ya, bahwa Allah kita Allah yang maha baik. Nah kemudian kebaikan Tuhan itu apa? Saya umur hampir 80 tahun. Banyak sekali melukai hati Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu dan saudara tidak melakukan hal itu. Namun Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang ketiga, oleh perbuatannya yang ajaib, Dia mengampuni semua kesalahan, semua kekurangan, semua kekeliruan kita. Nah kemudian yang luar biasa Bapak Ibu, Dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Ini dalam artinya, dalam sekali ini, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dan ini mesti dialami oleh kita semua. Ini menyebab bagian yang pertama, ya, penebusan dan pengorbanan. Nah kemudian saya menulis satu ayat lagi, ya, pertolongannya. Jadi pertolongannya kita baca di dalam Mazmur, ya, Mazmur itu juga kebanyakan Perjanjian Lama, ya. Mazmur pasal 63, ya. Mazmur pasal 63 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian: apabila aku ingat kepadamu di tempat tidur, merenungkan Engkau di sepanjang kawan malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu
sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat siapa itu Raja Daud, dia tokoh yang sangat-sangat terkenal di dalam perjanjian. Tetapi kalau kita melihat ada banyak sekali penderitaan yang dia alami, mulai dari kebal, dan kemudian menjadi pemain kecapi untuk memulihkan kesehatan Raja Saul, dan seterusnya sampai dia sendiri mau dibunuh oleh Raja Saul. Jadi ada banyak sekali penderitaan. Dan kalau kita melihat tokoh yang satu ini, Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal 63 itu ayat 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan kau sepanjang awal malam. Ini tokoh yang perlu kita teladani. Biasanya orang kalau tidur yang diberikan mungkin pekerjaannya, aktivitasnya, atau apa saja, banyak hal ya. Tetapi orang nomor satu di Israel pada saat itu, dikatakan merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi ini yang mesti kita teladani, Bapak Ibu, ya, supaya kita tidak boleh melupakan Tuhan. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di sini. Kenapa Elia, tokoh pelaku mujizat, tetapi tatkala mata rohani dia tertuju kepada masalah, ancaman, persoalan, siapa sih yang ngajak dia? Seorang wanita, istri Raja Ahab. Pada saat dia mulai melihat persoalan, dan stres, masuk pada gurun. Satu hari perjalanan, perjalanan orang biasa normal itu satu hari itu 40 km. Jadi kepada itu 40 km. Nah kemudian stres, Tuhan yang mati. Aku tidak lebih baik dari saudara-saudaraku, lebih baik aku mati saja. Tokoh yang menjadi pelaku mujizat tatkala melihat masalah persoalan di dalam hidupnya, dia Raja Daud memberikan teladan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi ya, ayat yang ke-7 ya, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi Allah yang disembah oleh Daud, yang disembah juga oleh kita hari ini menjadi sandarannya. Sekalipun banyak hal yang dihadapi, sekalipun dia menghadapi Goliat, kenapa dia disembah? Sampai kita semua di sini pernah stres karena melihat masalah, tidak melihat Tuhan. Nah, kemudian apa yang diucapkan Raja Daud nomor 7 ini menjadi bukti otentik. Ayat yang ke-8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Artinya Bapak Ibu, Raja Daud
kita juga memiliki pengalaman seperti ini. Ini antara lain memuji. Nah kemudian saya lanjutkan dengan menyembah, ya. Menyembah, saya katakan ya, karena ini orang-orang hebat yang mengalami buku ini ya, mereka adalah dokter teologi. Ya. Jadi apa yang mereka tulis di sini itu bukan karangan mereka, tapi dasarnya adalah kebenaran Allah. Ya. Nah, jadi menyembah ini artinya mengagungkan Tuhan, ya, membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan karena pribadinya. Ya. Tadi saya katakan bahwa pribadi Allah itu kudus. Ya. Pribadi Allah itu agung dan seterusnya dan seterusnya. Berikut kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 6 ayat yang ke-3. Yesaya pasal 6 ayatnya yang ke-3. Ini berikut Yesaya mendapat panggilan Allah. Ya. Baca ayat yang ke-3. Dan mereka berseru kepada seorang, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kudus ya Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Jadi Bapak Ibu, tidak pernah ada tokoh yang pernah hidup di dunia ini sama dengan Allah, sama seperti Allah. Dia kudus, dia suci, ya. Dan di sana dikatakan bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya, termasuk di tempat kita. Jadi kita tidak boleh, ya, menganggap ringan itu perbuatan dosa. Nah kemudian Yesaya menulis di dalam satu kitab, ya, sebagaimana yang kita baca. Saya ingat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Ya. Jadi apa yang kita baca hari ini menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Nah, kalau saya menyamaratakan kita, ya, kita banyak kurangnya dalam mendapat dengan Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar, kemudian yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Nah berikut yang ketiga, atau kita baca saja supaya jelas di 2 Timotius 3, ya. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
ayat yang ketiga tadi ya, bahwa penglihatan Yesaya ya, ini menjadi penting untuk kita renungkan pada malam ini ya. Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci. Nah kemudian kita baca di dalam Matius pasal 5 Perjanjian Baru. Ini Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-48 yang berbunyi begini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kesempurnaan ini dituntut oleh Allah kepada kita. Dan kalau kita melihat untuk menjadi sempurna itu tidak mungkin. Tapi Alkitab kita mengatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu ini menjadi pembelajaran penting bagi kita malam hari ini. Berikut bagaimana cara menguji dan menyembah Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menguji dan menyembah Tuhan. Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ya. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-19. Ya, saya baca itu kita bersama. Yang berbunyi demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, jadi Bapak Ibu, gereja-gereja di Indonesia tepuk tangan bukan karena organisasi. Ini Alkitab. Ini fokus seorang tokoh ternama memberikan cara kita menyembah. Saya dulu ya, gereja saya sama dengan Pak Tanduni. Ini mengerikan bagi saya. Jadi kalau tepuk tangan orang percaya, tapi kamu ini satunya, saya pikir aneh, lucu begitu. Setelah saya mempelajari Alkitab, Paulus tekankan hal ini. Nah jadi Bapak Ibu jangan takut ya, jangan ragu untuk tepuk tangan dengan catatan ya, dengan catatan. Ayat yang bagian akhir dari ayat yang ke-19 itu tadi ya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi
ayatnya yang kedua dan tiga, ya. Saya baca. Ini di sini. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elung-elungkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Nah, jadi tertuju kepada Tuhan itu bukan dalam pengertian tidak ada arti, tetapi karena kita tahu Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Tinggi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dahsyat, yang ketiga Raja besar seluruh bumi. Jadi harus konsentrasinya yang benar. Ini penting bagi kita semua, ya. Nah, berikut supaya tidak terlalu lama, sebetulnya ayatnya banyak sekali, tapi saya batasi. Ini ayat yang terakhir. Oh, masih dua lagi. Masih dua lagi, ya. Bertepuk tangan dari sudah, ya. Kemudian yang terakhir, ya, Mazmur pasal 149. Mazmur pasal 149 ayatnya yang ke-3. Saya baca untuk kita semua, ya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Tari-tariannya. Berikut, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ada penari tamboran? Ini dasarnya, ya. Ini dasarnya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya tegaskan kepada para penari tamboran, ya. Ini penting. Jadi menarinya jangan asal menari saja, tapi mata hatinya tertuju kepada Tuhan. Nah, kemudian bermazmur, saya ulangi, ya. Bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Yang mana ada Daud belum ada hidup. Jadi ada kecapi. Nah, jadi apa yang kita lakukan di dalam setiap ibadah kita? Apakah itu pemimpin pujian? Apakah itu pembicara? Apakah itu pemain musik? Atau penari tamborin? Kita lakukan ini untuk Tuhan. Kita lakukan ini untuk Yesus. Kita lakukan ini untuk Allah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya belajar dipanjang. Saya berdoa akan menyampaikan topik ini di dalam ibadah umum, tapi dalam tema yang berbeda. Karena ini sangat penting, Bapak Ibu. Semua materi yang kita pelajari ini penting, tetapi ada hal yang sangat penting dan harus diketahui oleh seluruh jemaat. Itu sebabnya saya merasa berharu juga, ya. Dan setiap ibadah dalam Alkitab ada semacam ibadah.
yang berbeban berat. Tuhan mampukan kami untuk melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga terus hati berdoa untuk semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Kami rindu Tuhan agar pelayanan kami menjadi berkat bagi semua yang hadir. Untuk itu urapan Allah terjadi di dalam kehidupan semua pelayan Tuhan. Kami semua selalu bersekutu dengan Tuhan, sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu semua menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Dan Bapa, Tuhan berkenan melindungi, Tuhan berkenan memberikan yang terbaik untuk semua pelayan Tuhan. Menyatakan kasih setia-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tinggal sendirian karena pasangan mereka dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapa, malam hari Engkau bersama-sama mereka. Engkau terus berkarya di dalam hidup mereka, sehingga mereka semua dikuatkan oleh Tuhan. Mereka tidak merasa sendiri di dunia ini, karena Allah bersama-sama mereka. Demikian pula saudara-saudara kami yang pasangannya tidak seiman dengan mereka. Kami malam hari ini sehati berdoa Bapa, kami nyatakan dalam nama Yesus, mampukan mereka menyatakan diri-Mu kepada pasangan mereka, sehingga Bapa di satu kali pasangan mereka bisa datang, bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap ibadah yang kami adakan di gereja ini. Tuhan, kami rindu agar pertemuan perkumpulan kami bukan rutinitas belaka, tapi kami rindu Tuhan kuasa Allah bekerja sehingga kami betul-betul merasakan pertolongan Tuhan. Kami merasakan kehadiran Allah, kami merasakan Allah nyata di dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk para pemuda, remaja dan anak-anak sekolah minggu. Bapa, mereka berhadapan dengan tantangan yang besar, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini yang serba canggih Tuhan. Untuk itu mampukan mereka untuk menggunakan semua teknologi yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga masa muda mereka menjadi masa yang gilang-gilang dengan Engkau bersama-sama mereka. Engkau tolong di dalam pekerjaan mereka, Engkau tolong di dalam studi mereka, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, baik yang ada di kota ini maupun yang ada di luar pulau. Kami tahu Allah yang tidak pernah mengenal cara. Kalau saat ini Kau ada di sini, pada saat yang sama Engkau bersama-sama mereka, Engkau berkenan memberikan yang terbaik, sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik, dan kelak mereka
bersama-sama kami melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Bapa agar sorak-sorai pujian penyembahan naik ke hadapan hadirat Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang bersekutu dengan Tuhan, menjadi bangsa yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan bangsa ini menjadi milikmu sampai selama-lamanya, termasuk pemerintah yang ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sehati berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami sehati. Kami mohon belas kasihan Allah supaya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka, melepaskan mereka sekaligus melindungi mereka, sehingga mereka dapat berdoa, dapat bersekutu dengan Tuhan, dapat memuji Tuhan dengan bebas, dapat memberitakan Injil dengan leluasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kami percaya tingkap-tingkap langit terbuka, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas seluruh jemaat yang hadir ini, sehingga kami diberkati baik secara jasmani terlebih pula secara rohani. Dan Bapa Saudara, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi kami di perjalanan, agar kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Engkau juga berkenan melindungi istirahat kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh tidur nyenyak, dan perkenankan kami untuk menikmati hari yang baru Islam bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus